Episode 40. Tok membuka matanya 15 menit kemudian. Tubuhnya masih lemah, tapi dia jelas petarung yang pantang menyerah. Dia memaksakan diri duduk bersandarkan meja. Wajahnya mengenaskan, dengan biru lebam di dahi, dagu, dan darah kering di ujung bibir. Aku tahu itu pasti akibat pukulan Tamus. Af menyuruh Fei mengambilkan air minum. Fei segera kembali dari dapur dengan gelas berisi air hangat. Af mengusap gelas itu, bergumam pelan, lantas memberikannya kepada Tok. Tok menghabiskannya dalam sekali minum. Aku ada di mana? Tok meletakkan gelas kosong, mendongak menatap kami. Rumah peristirahatan Ilo, cucu dari cucu-cucuku. Af menjawab, menunjuk Ilo. Tok melihat Ilo. Aku kenal dia. Orang-orang mengidolakannya. Af tertawa, menepuk bahu Ilo. Kalau begitu, kamu memang terkenal, Ilo. Kamu pasti belum pernah bertemu dengan panglima pasukan bayangan. Belum mengenal mereka, tapi sebaliknya, panglima paling kuat di antara mereka mengenalmu. Wajah Ilo memerah. Tok beranjak bangkit. Ali hendak membantunya, namun Tok menggeleng. Mengangkat tangannya, tegas. Ingin berdiri sendiri. Susah payah Tok berhasil berdiri. Tok mengangguk pelan ke arah Ilo. Yang dibalas anggukan sopan dari Ilo. Itu istri Ilo, namanya Fei. Di mana O? Af menoleh kepada Fei. Sudah tidur di kamar. Seharian bermain di pantai. Dia lelah. Af mengangguk. Meneruskan memperkenalkan kami. Dan 3 anak-anak ini seperti yang aku ceritakan di perpustakaan. Yang tinggi dengan rambut panjang adalah Ra, yang dikejar-kejar oleh Tamus di dunia makhluk tak rendah. Tok mengangguk kepadaku. Aku ragu-ragu ikut mengangguk. Yang satu lagi, rambut sebahu, namanya Sally. Dia petarung dari klan Matahari. Usianya baru 15, tapi dia sudah bisa mengeluarkan petir dari tangannya. Dengan latihan yang baik, dia bisa melampaui kemampuan petarung terbaik dari klan Matahari yang pernah ada. Tok sekali lagi membungkuk kepada Sally. Suara beratnya berseru. Sungguh kehormatan bertemu petarung klan Matahari. Sekutu lama. Sally kikuk. Dia melirikku. Bingung apa yang harus dia jawab. Aku menunjuk Tok yang membungkuk. Sally ikut membungkuk, patah-patah. Yang satu lagi, yang berambut berantakan. Af menatap Ali. Tertawa. Aku lupa, kamu sudah bisa berbahasa kami. Kamu jangan memasang wajah masam, nak. Aku mengatakan rambut berantakan itu sebagai pujian. Af masih terkekeh. Namanya Ali. Dia makhluk rendah paling brilian. Semakin lama di dunia ini, maka semakin banyak yang dia serap dengan amat mengagumkan. Tok mengangguk ke arah Ali, yang dibalas dengan anggukan. Mereka bertiga masuk ke dunia ini setelah dikejar Tamus, diselamatkan oleh seorang petarung klan bulan bernama Selena. Tanpa mengetahui buku apa yang dia miliki, sama sekali tidak tahu betapa kuatnya buku itu. Ra mengaktifkan buku kehidupan. Membuka sekat antar dunia, tiba di kamar O, anak Ilo. Mereka masuk dalam seluruh cerita. Af mengusap rambut putihnya. Mungkin sebaiknya kita bicara sambil duduk, Af. Fei menyela dengan sopan.
Aku bisa menyiapkan minuman segar atau makanan jika kamu dan Tok membutuhkannya. Ide yang baik. Alf mengangguk. Mari kita duduk. Aku sudah berjam-jam berdiri. Punggung tuaku ini sudah terasa pegal sekali. Dan kamu benar, Fei. Perutku kosong. Alf melangkah menuju meja makan. Bunyi tongkatnya yang mengetuk lantai terdengar berirama. Kondisi Tok dengan cepat membaik. Dia sudah berjalan mantap. Ikut duduk di bangku. Mungkin karena kekuatan penyembuhan Alf. Mungkin juga karena kekuatan Tok sendiri yang bisa pulih dengan cepat. Sekarang, melihatnya duduk kokoh di sebelah Alf, baru terasa pesona wibawanya sebagai seorang panglima. Wajahnya tegas dan keras. Fei dengan tangkas menyiapkan makanan dan minuman di dapur. Dia menggeleng saat aku menawarkan bantuan. Kalian lebih dibutuhkan di sana, Ra. Aku dan Sally ikut duduk di sekeliling meja makan. Bagaimana situasi terakhir di Tower Central? Apa yang terjadi dengan bagian terlarang perpustakaan setelah dikuasai mereka? Ilo membuka percakapan, bertanya kepada Alf. Situasinya buruk. Alf menggeleng. Dengan jatuhnya perpustakaan, seluruh titik terpenting telah dikuasai oleh Tamus. Bisa dibilang, seluruh kota telah jatuh ke tangannya. Dan dengan jatuhnya kota Tisri, berarti seluruh negeri telah dikuasai. Tapi kenapa belum ada pengumuman siapa yang berkuasa? Kenapa Tamus tidak muncul dan mengumumkan siapa yang jadi raja? Bukankah itu yang dia inginkan? Ilo bertanya lagi. Karena bukan Tamus yang akan duduk di kursi kekuasaan. Tok yang menjawab. Suara beratnya terdengar seperti mengambang di udara. Kami menoleh kepadanya. Bukan hanya aku yang bingung, dahi Ali terlihat berkerut. Kalau bukan Tamus, lantas siapa? Bukankah memang tujuan Tamus merebut kekuasaan dari komite kota untuk mengembalikan posisi para pemilik kekuatan, mengganti sistem pemerintahan menjadi kerajaan? Dia menjadi raja yang otomatis memuluskan rencana penguasa dunia ini. Aku keliru menebak rencana Tamus. Alf menghela nafas. Dia tidak berencana membuka sekat ke dunia lain, ke dunia makhluk rendah. Dia berencana membuka sekat ke tempat lain. Sekat ke tempat lain? Ilo memastikan. Ya, sekat ke tempat lain. Sejak pertempuran besar, kalah dan tersingkir. Tamus berkeliaran kemana-mana. Dia melatih kekuatannya. Mencari catatan lama, buku-buku tua. Mengunjungi tempat-tempat yang tidak pernah didatangi orang-orang. Entah sejak kapan dia bisa menembus sekat dunia, tapi itu memudahkannya untuk melewati batas kekuatan lebih jauh lagi. Mempelajari pengetahuan dunia lain. Jika aku hanya menghabiskan hari demi hari di perpustakaan, para pemilik kekuatan lain menghabiskan masa tua dengan tenang. Tamus justru diam-diam mengelilingi dunia, menyusun rencana besar mengerikan. Alf menatap kami bergantian. Akan kujelaskan agar kalian bisa mengerti. Tamus punya rencana lain, dan itu semua berasal dari dongeng. Itu sebenarnya dongeng favoritku. Aku pikir itu hanya cerita lama, diceritakan oleh kakek dari kakek-kakekku, dulu menjelang tidur. Cerita itu mengisahkan, pada suatu zaman yang telah dilupakan orang-orang, pernah ada kekacauan besar melanda seluruh negeri, yang membuat raja bertempur habis-habisan dengan orang-orang jahat yang dipimpin oleh si tanpa mahkota. Seluruh negeri dikecam ketakutan, gelap menyelimuti langit, penduduk tidak bisa melihat bulan bertahun-tahun. Kisah ini disampaikan lewat lagu-lagu yang dinyanyikan lembut sebagai pengantar tidur.
Aku ingat sekali irama dan syair potongan lagu yang dinyanyikan dari kakekku saat dongeng ini diceritakan. Itu bagian kesukaanku. Lama-kelamaan, pengikut si tanpa mahkota semakin banyak. Dia memiliki pasukan, sekutu, dan orang-orang yang menyatakan kesetiaan. Hingga tiba masanya, diselimuti ketamakan dan kebencian, si tanpa mahkota menuntut dijadikan raja. Dia menyerang istana. Sekali pukul, dia menguasai seluruh kota, dan raja terpaksa mengungsi. Si tanpa mahkota mengangkat diri sebagai raja. Tetapi cerita jauh dari selesai. Sejak hari itu, pertempuran terjadi di mana-mana, di kota-kota, di sudut-sudut negeri. Karena dari tempat pelarian, raja memberikan perlawanan. Setelah bertahun-tahun bertempur, raja akhirnya mempunyai senjata untuk mengalahkan si tanpa mahkota. Dia bersama orang-orang terbaik yang masih setia padanya menyerbu istana, melawan si tanpa mahkota. Pertempuran hebat terjadi. Saat raja terdesak, hampir kalah, raja membuka sekat menuju dunia lain. Itu bukan 4 dunia yang ada, melainkan petak kecil yang disebut bayangan di bawah bayangan. Sepotong dunia kecil yang gelap, tanpa kehidupan. Tempat tidak ada cahaya, penjara yang sempurna untuk si tanpa mahkota. Rencana itu berhasil. Pada detik terakhir, si tanpa mahkota diseret masuk ke dalam sekat. Raja pun menyegel sekat itu. Musuh paling mengerikan, klan bulan, hilang selama-lamanya. Af menghela nafas. Suara kertak nyala api di perapian terdengar samar. Itu cerita favoritku. Aku suka sekali mendengarkannya, berkali-kali, diulang-ulang. Tapi aku baru tahu bahwa ternyata cerita itu bukan isapan jempol. Itu kejadian nyata ribuan tahun lalu. Sejarah yang dilupakan klan bulan. Tamus mempercayainya. Dia berkeliling mengumpulkan potongan misteri cerita itu. Kekuatan dan pengetahuannya terus bertambah. Dan dia akhirnya berhasil mengumpulkan seluruh potongan. Lengkap. Tamus tidak berencana membuka sekat ke dunia makhluk rendah. Tidak sekarang. Dia ingin membuka sekat ke petak bayangan di bawah bayangan. Penjara si tanpa mahkota. Itulah rencana mengerikan miliknya. Dia sama sekali tidak tertarik duduk di kursi kekuasaan. Dia ingin menjemput orang yang paling berhak menurut dia. Si tanpa mahkota kembali berkuasa. Maka apapun rencana Tamus akan mudah diwujudkan. Mereka akan cocok. Tamus bisa menjadi panglima kesayangannya. Dari mana kamu tahu rencana Tamus itu, Af? Tanya Ilo. Aku yang tahu. Tok menjawab dengan suara beratnya. Sebulan sebelum Tamus menyerbu komite kota, dia sudah bicara dengan 8 panglima. Dia tidak bicara secara langsung, tapi secara nyata dia menginginkan kota dipimpin kembali oleh orang yang berhak. Ide itu disetujui mentah-mentah oleh sebagian besar panglima. Sejak itu kami menyukai kekuatan, ambisi berkuasa, dan perang. Semua yang bisa diberikan oleh Tamus, kami mengenal dia. Terlebih, Tamus datang memamerkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Aku sempat bertanya, jika komite kota berhasil disingkirkan, siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan? Apakah dia akan menjadi raja? Tamus tertawa. Dia bilang, orang yang tidak pernah dimahkotailah yang akan kembali berkuasa. Aku berhak bertanya lagi. Aku hendak bertanya lagi, tapi Tamus menghilang. Kemudian muncul, mencekik leherku, berbisik mengancam. Siapapun yang menentang, rencananya akan berakhir menyedihkan. Ruangan pertemuan ditutupi tabir, berubah seperti malam hari.
Sungguh mengerikan kekuatan yang dia miliki. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan mendatangi beberapa ketua akademi dan segera tahu bahwa tamu sudah bergerak lebih dalam sejak lama. Hampir seluruh akademi telah dia datangi. Tamus mengintimidasi ketua akademi untuk bersekutu dengannya. Tidak semua menurut, tapi menolak berarti masalah serius. Tamus juga mengunjungi siapapun yang memiliki kekuatan penting selama pelariannya. Jika dia masih remaja, Tamus menawarkan diri menjadi guru, menggoda dengan kekuatan tidak terbilang. Jika sudah dewasa, Tamus menawarkannya kesempatan bersekutu, kekuatan, dan kekuasaan. Bersama beberapa orang yang bisa dia percaya, aku sempat membuat rencana seandainya Tamus menyerang komite kota. Tapi belum genap rencana itu, Tamus sudah menyerbu tower sentral lebih dulu. 6 dari panglima pasukan bayangan ada di bawah kakinya, menyisakan panglima selatan dan aku yang menolak ide gila itu. Tamus bergerak lebih cepat dari dugaan. Dengan jatuhnya perpustakaan sentral, hanya soal waktu, akhirnya dia bisa membuka sekat ke penjara si tanpa mahkota, membawa pulang raja yang dia inginkan. Tapi bagaimana dia bisa membuka sekat itu? Ali bertanya dengan bahasa dunia ini. Tok menggeleng. Af juga menggeleng perlahan. Aku tidak tahu, Ali. Karena itu hanya dongeng. Cerita itu tidak detail. Tidak ada yang menjelaskan selain lagu-lagu yang dinyanyikan. Tapi apapun itu, benda yang dibutuhkan Tamus ada di bagian terlarang perpustakaan. Aku sempat menyelamatkan sebagian besar, membawanya kemari. Tapi boleh jadi yang dia cari tertinggal. Apa yang terjadi jika sekat itu berhasil dibuka? Aku akhirnya buka suara, ikut bertanya. Tidak ada yang tahu, Rah. Mungkin mimpi buruk bagi seluruh klan bulan. Juga mimpi buruk bagi dunia lain. Si tanpa mahkota tidak akan senang telah dipenjara ribuan tahun di sana. Af mengusap rambut putihnya. Apa yang akan kita lakukan jika untuk mencegahnya, Af? Ilo bertanya dengan suara bergetar. Kita harus menyusun rencana bagus secepat mungkin. Semoga waktu dan keberuntungan masih berpihak pada kita. Af menjawab pelan. Pasukanku bisa digunakan untuk melawan Tamus. Tok berkata dengan lebih mantap. Kami bagian terbesar dari pasukan bayangan. Ditambah dengan panglima selatan, kekuatan kami cukup untuk menghadapi 6 panglima lainnya. Dari 32 akademi, tidak semua mendukung Tamus. Lebih banyak yang terpaksa melakukannya. Kita bisa punya kekuatan tambahan dari kadet senior. Dan yang lebih penting lagi, penduduk kota Tisri menolak ide para pemilik kekuatan kembali berkuasa. Kita masih punya kesempatan besar. Tok benar. Itulah kenapa aku bilang semoga waktu dan keberuntungan masih berpihak kepada kita. Af mengangguk. Kita masih bisa mencegahnya. Karena sekali sekat itu berhasil terbuka, permainan ini selesai. Tamus menang. Meja makan kembali lengang. Di dapur, Fei sudah hampir selesai menyiapkan makanan. Tok menoleh kepadaku. Bagaimana rupa dan perawakan orang yang membantu kalian melawan Tamus di dunia kalian? Aku menatap Tok. Miss Helena? Tok mengangguk. Apakah dia wanita berusia 30-an, dengan tubuh tinggi, ramping, dan rambut pendek meranggas? Aku mengangguk. Apa maksud pertanyaan Tok? Kenapa dia tahu ciri-ciri Miss Helena? Tok menatapku. Dia ada bersama tamu saat menyerang perpustakaan sentral. Aku sempat melihatnya. Aku terkejut. Miss Helena? Bersama Tamus? Tidak,
Tentu saja dia tidak ikut menyerang kami. Tok menggeleng. Dia dibawa oleh pasukan bayangan. Tubuhnya terluka parah, kondisinya buruk. Diikat dengan jaring perak. Dia menjadi tawanan musuh, diletakkan di salah satu ruangan perpustakaan sentral. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, hampir berteriak. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, Ra. Kamu jangan panik. Af berseru. Miss Elena. Kita harus menolong Miss Elena. Aku justru berdiri berseru. Af segera menyentuh tanganku, mengalirkan perasaan tenang dan fokus. Kita harus berpikir rasional, Ra. Dalam situasi seperti ini, selalu gunakan akal sehat. Kita akan menyelamatkan gurumu, juga mengalahkan Tamus, menghentikan rencana gilanya. Tapi dengan rencana yang baik. Aku terduduk kembali di bangku kayu. Sentuhan hangat yang diberikan Af memaksaku tetap tenang. Apa rencana kita, Af? Ilu bertanya. Besok pagi akan ada pertemuan dengan Panglima Selatan. Beberapa ketua akademi dan para pemilik kekuatan yang berada di pihak kita. Mereka akan tiba di rumah ini saat fajar menyingsing. Segera setelah pertemuan, kita bisa menentukan langkah berikutnya. Termasuk kemungkinan menyerang Tamus di perpustakaan sentral. Apakah itu tidak terlalu telat? Af menggeleng. Kamu seharusnya lebih dewasa untuk berpikir rasional, Ilu. Urusan ini bukan hanya soal cepat atau lambat, tapi juga tepat dan akurat. Bunuh diri jika kamu menyerang Tamus tanpa rencana. Besok pagi-pagi, sekarang aku lapar berat. Lebih dari 36 jam perutku tidak diisi apapun. Inilah rencanaku paling cepat menghabiskan masakan Fei. Fei datang membawa nampan berisi makanan dan minuman segar. Sally menyikut lenganku berbisik. Mereka tadi menyebut Miss Elena, bukan? Ada apa dengannya, Ra? Aku menunduk menatap meja. Sentuhan hangat Af sudah menghilang. Suasana hatiku kembali seperti semula. Aku menjawab pertanyaan Sally dengan suara serak, berbisik pelan. Kita akan menyelamatkan Miss Elena malam ini.